Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 PKN 69 akan mempresentasikan video pembelajaran berjudul Dinamika Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan Lucky Aryo Aji Perdana, Erika Nanda Octavia, Bastian Aridwi, Dinar Rahma Inaya Putri, dan Muhammad Nur Habibi. Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan. Karena banyaknya pulau ini, Indonesia memiliki kebudayaan dan kekayaan sumber daya alam yang beragam. Hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis, kualitas penduduk, dan faktor lingkungan. Karena wilayah Indonesia yang luas ini, Indonesia membutuhkan suatu pedoman atau cara pandang, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologis, wawasan Nusantara terdiri dari kata wawasan yang dalam bahasa Jawa artinya cara pandang dan Nusantara yang artinya di antara pulau-pulau. Sedangkan menurut TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini di Indonesia mempunyai kedudukan sebagai landasan visional bangsa Indonesia di bawah Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Wawasan Nusantara sangat diperlukan karena adanya fungsi, yaitu sebagai konsepsi ketahanan nasional, wawasan pembangunan, wawasan pertahanan dan keamanan negara, serta wawasan kewilayahan. Selain fungsi, wawasan Nusantara juga memiliki tujuan nasional yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan tujuan wawasan Nusantara ke dalam terhadap bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan kesatuan dan keutuhan integrasi dalam semua aspek kehidupan bangsa dan negara, baik itu dalam aspek alamnya, begitu juga dalam aspek sosial. Sedangkan tujuan keluar wawasan Nusantara terhadap bangsa Indonesia adalah menjamin kepentingan nasional di kancah internasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri, kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Wawasan Nusantara sendiri tidak terlepas dari sejarah dikeluarkannya konsep wawasan Nusantara, yaitu Deklarasi Juanda, yang pada waktu itu pada tanggal 13 Desember 1975, Perdana Menteri Indonesia Insinyur Haji Juanda Kartawijaya menyatakan bahwa laut di sekitar Indonesia adalah laut milik Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai. Hal ini menjadi konsep wawasan Nusantara dan kemudian dikembangkan. Selain itu, wawasan Nusantara juga didasari oleh rasa persatuan dan kesatuan yang menjadi sumber sosiologis terciptanya konsep wawasan Nusantara. Geopolitik yang menjadi dasar konsep wawasan Nusantara dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi suatu wilayah. Dalam pengimplementasiannya, wawasan Nusantara memiliki berbagai tantangan yang sangat berat, seperti kesadaran warga negara dan bela negara, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin pesat, pemberdayaan masyarakat, dan era baru kapitalisme. Tantangan-tantangan tersebut merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia untuk mengimplementasikan wawasan Nusantara.
Kita sebagai bangsa Indonesia harus menggunakan wawasan Nusantara sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan kesejahteraan Indonesia dan memberikan motivasi untuk mencapai tujuan dari bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara, landasan visional bangsa Indonesia. Itulah pemaparan dari kami tentang wawasan Nusantara. Semoga ilmu yang kita dapat bisa menjadi bermanfaat. Terima kasih.